Cerita dimulai ketika Momo tidak sengaja menjatuhkan ponselnya dan merusak layarnya saat terbangun di pagi hari. Momo adalah mahasiswi tingkat akhir jurusan akuntansi yang sangat ramah dan berhati lembut. Di semester akhir ini, dia membutuhkan pekerjaan atau magang, tapi untuk beberapa alasan dia tidak mencari pekerjaan di bidang akuntansi, melainkan bidang periklanan yang dia sukai, dan karena itu dia kesulitan mendapatkan pekerjaannya. Momo punya teman laki-laki bernama Fu-pei yang sudah dia kenal sejak SMA. Momo sudah lama menyukainya dan selalu berharap hubungannya dengan laki-laki itu bisa lebih dari teman. Namun, sikap Fu-pei yang membingungkan membuatnya tidak yakin. Terkadang dia bersikap romantis, tapi kemudian dia memperlakukannya seperti teman biasa. Suatu hari, Momo mendapat panggilan wawancara pertamanya. Dia mengenakan gaun berenda putih dan diantar oleh Fu-pei dengan sepedanya. Sayangnya, di tengah perjalanan mereka menabrak pengendara sepeda lain. Dia adalah teman satu kamar Fu-pei di asrama putra, mahasiswa jurusan fisika bernama Gu Weiyi. Setelah meletakkan ranselnya dan mengetahui Momo sedang terburu-buru, Gu Wei merobek ujung gaunnya dari roda tanpa banyak bicara, membuat Momo terkejut dengan sikapnya yang sangat kaku itu. Kemudian, Gu Wei mengambil ranselnya dan melanjutkan perjalanannya menuju fakultas. Momo tidak bisa berbuat banyak karena dia harus wawancara kerja. Sayangnya, hari penantiannya itu tidak berjalan dengan baik. Ketika pihak perusahaan meminta CV-nya, dia secara keliru memberikan makalah penelitian fisika. Momo baru menyadari bahwa ranselnya tertukar dengan milik Gu Wei dan akhirnya dia ditolak dari perekrutan. Sementara itu, Gu Wei sedang menjalani ujian yang sangat penting. Ujian yang akan menentukan apakah dia layak bergabung dengan tim penelitian bergengsi di kampusnya. Gu Wei mengejutkan semua orang ketika dia tanpa sadar mengeluarkan pembalut dari dalam tas, sebelum akhirnya menyadari bahwa tas miliknya tertukar. Karena kartu mahasiswa dan kartu ujiannya ada di tangan Momo, Gu Wei terpaksa meninggalkan ruangan tanpa hasil. Kemudian, dia segera menghubungi Fu-pei untuk memberitahu Momo mengenai tas tersebut dan mereka segera meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Pertemuan kedua Momo dengan Gu Wei terjadi di toko elektronik. Karena Gu Wei sangat tertarik pada bidang elektronik, dia ingin mencoba mengganti layar ponselnya sendiri, dan dengan kemampuannya untuk cepat belajar, dia bisa melakukannya dengan baik. Bahkan, dia menantang dirinya sendiri untuk membantu Momo mengganti layar ponselnya yang rusak. Untuk kesekian kalinya, Momo kecewa pada Fu-pei yang terus mengingkari janji pertemuan mereka. Ketika Momo sendirian di jalan, sekelompok orang merampok tasnya dan menyeretnya hingga terluka cukup parah. Dia segera menghubungi Fu-pei, tapi laki-laki itu sedang pergi, dan orang yang menjawab panggilannya adalah Gu Wei. Momo tidak pernah menyangka Gu Wei mau membantunya dan merawatnya sepanjang perjalanan menuju rumah sakit. Meski terlihat dingin dan cuek, Gu Wei tampaknya memiliki hati yang lembut, dan dia terus menjaga Momo sampai Fu-pei datang menjemputnya di rumah sakit. Gu Wei dan Momo perlahan berjalan menuju hati masing-masing ketika takdir terus mempertemukan mereka di saat yang tidak terduga. Kali ini, Gu Wei mendapat panggilan dari Fu-pei yang memintanya menemani Momo melakukan wawancara kerja. Dia khawatir akan terjadi sesuatu pada gadis itu, tapi tidak bisa menemaninya karena ada latihan basket. Gu Wei menolak, tapi Fu-pei mengancam akan menyebarkan rekaman memalukan miliknya saat latihan militer, sehingga dia terpaksa menuruti permintaannya. Saat mengantar Momo dengan bus, Gu Wei bertemu dengan dosennya yang menyebalkan, yang terus mendesaknya untuk bergabung dengan tim penelitian bergengsi di kampus. Gu Wei yang kesal mengaku bahwa dia sedang berpacaran dengan Momo, dan meminta dosennya untuk tidak mengganggu. Wawancara Momo tidak berjalan baik, dan setelah kejadian ini, dia merasa bersalah kepada Gu Wei yang gagal ujian karena tragedi sebelumnya. Momo dengan penuh keyakinan pergi menemui dosen Gu Wei dan menjelaskan kenapa Gu Wei gagal mengikuti ujian sebelumnya. Dosen tersebut masih mengira bahwa Momo adalah pacar Gu Wei, dan dia membawanya bertemu dengan profesor. Momo berusaha menjelaskan bahwa Gu Wei sangat pintar dan layak untuk bergabung dengan tim penelitiannya. Profesor menyiapkan sebuah soal yang sangat sulit dan berkata bahwa dia akan menerima Gu Wei jika soal tersebut bisa diselesaikan olehnya. Dengan bantuan Fu-pei, Momo membawa soal tersebut kepada Gu Wei yang sudah tidak bersemangat untuk bergabung dengan tim penelitian.
Namun Momo berhasil meyakinkannya lagi dan gue akhirnya menyelesaikan soal tersebut setelah melakukan perhitungan yang sangat panjang dan melelahkan. Dia akhirnya diterima ke dalam tim penelitian dan untuk merayakan keberhasilan tersebut, Momo mengajak gue dan Fu Pei untuk makan malam bersama di sebuah kedai. Sayangnya, pertemuan tersebut menjadi sangat emosional ketika Momo memikirkan kembali perasaannya untuk Fu Pei. Di masa SMA, Fu Pei sangat populer karena jago bermain basket dan banyak gadis yang menyukainya. Meskipun Fu Pei memiliki perasaan untuk Momo, dia tidak berani mengutarakan perasaannya karena takut kehilangan popularitasnya dan hanya meminta Momo untuk menunggu. Namun, Fu Pei terus menggantung perasaannya sampai saat ini dengan harapan yang tidak pasti. Di acara makan malam itu, Fu Pei terang-terangan merayu para gadis untuk datang ke acara perlombaannya melalui pesan suara. Dan Momo yang mendengar ini merasa tidak dihargai. Ketika dosen gue muncul di kedai dan menyinggung soal pacar, gue mengaku bahwa dia masih berpacaran dengan Momo. Dan pernyataan itu membuat Fu Pei gelisah. Kekhawatirannya pun semakin parah ketika Momo yang sedang mabuk berkata bahwa dia sudah terlalu lama menunggu Fu Pei dan tidak menyukainya lagi. Ketika Fu Pei bertanya apa hubungan gue dengan Momo, gue menjelaskan bahwa itu hanya kesalahpahaman. Tapi dia sengaja mengaku bahwa Momo adalah pacarnya untuk memberinya pelajaran. Gue bisa dengan mudah menyadari bahwa Fu Pei bersembunyi dari perasaan Momo. Dan dia memintanya untuk berpikir. Karena mau bagaimanapun, laki-laki sejati tidak akan menggantung perasaan seorang gadis. Momo tidak mengingat perkataannya pada Fu Pei saat mabuk di malam itu. Dan meskipun dia masih mau berteman dengannya, perasaannya sudah jelas bahwa dia tidak lagi menyukainya. Masih ada masalah lain yang harus dicemaskan Momo daripada kisah cinta yang gagal. Dia sudah melepas keinginannya untuk bekerja di bidang periklanan dan mendapat panggilan dari perusahaan yang mau memberikan posisi untuknya di bidang akuntansi, sesuai dengan jurusan kuliahnya. Namun, satu-satunya yang menjadi masalah adalah jarak antara tempat kerja dan asrama yang sangat jauh. Mengetahui hal ini, Ibu Momo menyarankan agar putrinya menumpang di rumah temannya yang berdekatan dengan tempat kerja dan kebetulan sudah lama tidak digunakan. Dia enggan pada awalnya, tetapi perjalanan kerja memang menyita banyak waktu dan tenaga. Momo mengikuti saran ibunya. Dia berusaha membuat dirinya nyaman dengan tempat baru tersebut dan mulai beradaptasi. Momo tampaknya punya kebiasaan yang tidak baik. Dia sedikit abai dengan kebersihan dan terkadang suka bermalas-malasan. Hingga suatu ketika, Momo mendapat kabar bahwa anak dari pemilik rumah akan datang dan ternyata orang yang dimaksud adalah gue. Selama beberapa hari ke depan, dia akan melakukan penelitian di kampus lama yang jaraknya dekat dengan rumah. Oleh sebab itu, dia datang dan Momo berjanji akan pindah secepat mungkin. Momo tidak tahu kalau anak teman ibunya adalah laki-laki. Begitu juga dengan gue, dan mereka tidak punya pilihan untuk tinggal satu rumah sementara waktu. Larut malam, Momo merintih kesakitan dan pingsan. Gue segera membawanya ke rumah sakit dan mengetahui bahwa dia menderita gangguan pencernaan. Saat itu, seorang pria sedang mengamuk di unit gawat darurat dan mulai melempar barang-barang. Gue dengan cepat melindungi Momo dengan tubuhnya tepat saat dia terbangun. Gue benar-benar menjaga Momo dengan baik serta penuh perhatian. Entah apa alasannya, tapi sepertinya ini menyangkut hati dan perasaan. Ketika Fu Pei menjenguk Momo di rumah sakit, dia menyadari bahwa hubungannya dengan gadis itu mulai merenggang. Momo terus menolak segala bentuk perhatiannya, dan kedekatannya dengan Gue membuat Fu Pei semakin gelisah. Tak butuh waktu lama, Fu Pei segera mengetahui bahwa Momo dan Gue tinggal di rumah yang sama, dan pertemuan mereka menjadi sangat canggung. Gue menjelaskan situasinya kepada Fu Pei yang mulai bersikap aneh. Dia terlihat jelas tidak menyukai keadaan ini, tapi dia tidak punya hak untuk merasa cemburu. Momo sudah menyukai Fu Pei sejak lama. Tidak mudah baginya untuk melepaskan cinta tersebut, dan meskipun dia terlihat baik-baik saja, hatinya hancur. Dan dia sangat sedih karena kisah cintanya dengan Fu Pei tidak pernah berjalan dengan baik. Gue yang menyadari ini memberikan pesan tersirat untuk Momo, berkata bahwa dia boleh menangis jika memang perasaannya sesakit itu.我觉得你跟我也聊得挺来的吧？等考上大学后，我们就在一起吧。
감싸준 그대의 온기 바보같이 난 그저 행복했네요 小美女，明天打车来吗？ Sementara itu, Fu-pei akhirnya menyadari bahwa dia telah kehilangan Momo. Gadis yang selalu menyukainya dengan penuh kesabaran. Gadis yang tanpa disadari selalu dia sakiti perasaannya. Serta gadis yang selalu dia sia-siakan. Fu-pei yang menyesal menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol. Hingga suatu ketika, dia melihat teman satu kamar Momo di asrama, Wang Shan, terlibat masalah dengan beberapa pria. Meski tidak begitu akrab dengannya, Fu-pei tahu gadis itu berteman baik dengan Momo dan segera membantunya. Wang Shan terkesan dengan aksi Fu-pei, sehingga dia bertanya apa yang membuatnya meminum alkohol dan terlihat sangat sedih. Fu-pei berkata bahwa dia gagal dalam ujiannya, dan meskipun dia berkata jujur, masalah utamanya adalah fakta bahwa dia telah kehilangan Momo. Sebagai bentuk balas budi, Wang Shan berjanji akan membantu Fu-pei memperbaiki hubungannya dengan Momo. Dia juga bersedia untuk mengajarinya beberapa pelajaran kuliah untuk menghadapi ujian berikutnya. Sementara itu, ibu Momo datang untuk menginap di rumah Gue. Dia melakukan segala cara untuk menyatukan putrinya dengan Gue yang menurutnya tampan dan bisa diandalkan. Tampaknya dia sudah merencanakan ini bersama ibu Gue dalam upaya perjodohan anak-anak mereka. Itu sangat jelas dan meskipun Momo terlihat tidak nyaman, Gue tampaknya sama sekali tidak keberatan. Sebaliknya, dia merasakan kehangatan yang sebelumnya tidak pernah dia dapatkan dari keluarganya. Suatu ketika, meski tidak melarang, ibu Momo mengkritik putrinya yang selalu ingin bekerja di bidang periklanan, padahal dia berkuliah jurusan akuntansi. Gue secara mengejutkan berkata bahwa dia lebih setuju jika seseorang bekerja pada bidang yang disukainya. Jawaban tersebut membuat Momo tersentuh karena dia jarang mendapat dukungan seperti itu. Ibu Momo membuat kontrak perjanjian dengan putrinya agar dia menetap bersama Gue. Momo setuju, tapi dia mengingkarinya segera setelah ibunya pulang dan dia kembali ke asrama putri. Kepergian Momo membuat Gue merasa kehilangan. Dia terus memikirkan gadis itu dan mulai merindukannya. Di kampus, Wang Shan menepati janjinya untuk membantu Fu-pei belajar. Mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama dan tampaknya Wang Shan mulai menaruh perasaan pada laki-laki yang telah menyelamatkannya tempo hari. Sementara itu, Momo sering mendapat masalah dengan manajer asrama karena dia selalu datang melebihi batas jam malam karena sibuk bekerja. Hingga suatu ketika, seseorang di kampus meminta bantuan Momo untuk membuat desain poster. Pada awalnya Momo menolak karena dia sibuk bekerja, tapi dia berubah pikiran setelah mengingat perkataan Gue tentang mendapat pekerjaan yang disukai. Pada akhirnya, Momo mengikuti kata hatinya untuk kembali bergelut di bidang periklanan dan segera mengundurkan diri dari tempat magangnya. Gue yang semakin merindukan Momo mulai mencari cara supaya gadis itu kembali ke rumah. Dia bahkan berbohong berkata bahwa ibu Momo akan berkunjung lagi ke rumahnya. Momo segera berkemas dan Wang Shan bersikeras ingin mengantarnya karena ingin melihat rumah Gue. Sesampainya di rumah, Gue berkata bahwa ibu Momo tidak jadi datang. Dan ternyata Wang Shan memanfaatkan pertemuan ini untuk membantu Fu-pei memperbaiki hubungannya dengan Momo. Fu-pei datang ke rumah Gue dan semua orang menghabiskan waktu bersama sambil menonton film. Fu-pei yang mabuk melihat Wang Shan sebagai Momo dan dia hendak menciumnya. Keadaan menjadi sangat canggung ketika Momo menyaksikan adegan ini dan dia sangat terkejut. Ketika Momo memutuskan untuk pulang lagi ke asrama, Gue berusaha membuat segala alasan untuk menunda kepergiannya. Sebagai teman satu apartemen, mereka bertingkah seperti pengantin baru ketika membeli beberapa keperluan sehari-hari di supermarket. Gue bahkan berinisiatif untuk membeli robot pembersih yang akan meringankan pekerjaan Momo saat dia di rumah. Ibu Momo mengirim kontrak perjanjian dengan putrinya ke rumah dan Gue akhirnya punya alasan untuk membuat gadis itu tetap tinggal di rumahnya. Dia mengatakan bahwa ibu Momo sudah membayar sewa selama 1 tahun kepada keluarganya dan akan sangat merepotkan jika Momo pindah ke tempat lain. Momo merasa tidak enak dan akhirnya dia setuju untuk tinggal bersama Gue. Ketika Momo mengunjungi asrama,
pertemuannya dengan Wang Shan menjadi sangat canggung. Saat Momo memberitahu temannya yang lain bahwa dia diterima di sebuah perusahaan iklan, Wang Shan yang mendengar ini turut berbahagia untuknya. Hubungannya mungkin renggang, tapi dia tetap teman baik Momo dan selalu mendukungnya. Hari-hari berlalu dan Momo semakin sering menghabiskan waktunya bersama Gue. Mereka benar-benar hidup seperti pasangan muda yang kompak dan penuh kehangatan. Hingga suatu ketika, Momo dan teman-temannya memutuskan untuk pergi ke pantai. Gue dan teman-teman asramanya juga ikut termasuk Fu Pei. Tampaknya perjalanan tersebut sengaja direncanakan teman-teman Momo untuk memperbaiki hubungannya dengan Wang Shan. Mereka tidak bisa saling menghindar lagi. Ketika Wang Shan bertanya apakah dia bisa bersaing secara adil dengan Momo untuk mendapatkan hati Fu Pei, Momo berkata bahwa dia tidak lagi tertarik kepadanya dan menyarankan Wang Shan untuk memperjuangkan cintanya jika memang menyukai laki-laki itu. Ketika Momo bermain layangan dengan Gue, dia mencoba menganalogikan perasaannya. Menurutnya, ada sebagian orang yang kisah cintanya seperti layang-layang. Jika menyerahkan talinya pada yang lain, layang-layang atau orang yang dicintai akan menjauh. Jika hanya memegang talinya tanpa tujuan, akan merasa lelah, dan melepaskannya juga bukan perkara yang mudah. Gue yang memahami maksud perkataan Momo tidak ingin ambil pusing dan segera membakar benang untuk menjatuhkan layang-layangnya, dan berkata bahwa sebenarnya itu tidak sulit. Melalui kejadian ini, Gue ingin menunjukkan bahwa Momo bisa melepaskan cintanya jika memang dia bersedia melakukan itu. Malam harinya, Wang Shan mengikuti kata hatinya untuk mendekati Fu Pei dan dia sangat perhatian pada laki-laki itu. Fu Pei meminta maaf kepada Wang Shan karena hendak menciumnya saat itu, dan dia tidak mempermasalahkannya. Di antara semua orang, Fu Pei tampaknya tidak begitu menikmati waktu liburannya. Dia hanya meratapi kesalahannya dan semakin tenggelam dalam penyesalan. Ketika Momo tidak bisa tidur karena lapar, Gue menemaninya mencari kepiting dan udang. Mereka membakarnya bersama, tapi Gue pura-pura alergi terhadap udang agar Momo bisa memakannya sendirian dan tidak kelaparan lagi. Untuk kesekian kalinya, Gue yang biasanya bersikap dingin dan cuek kepada orang-orang, justru bersikap hangat dan penuh perhatian kepada Momo. Tidak ada penjelasan selain cinta untuk menggambarkan perasaan tersebut, dan sayangnya Momo belum menyadari hal ini. Di kampus, Gue dan tim penelitiannya berusaha melakukan yang terbaik untuk proyek mereka. Ketika Gue sangat sibuk dan tak kunjung pulang, Momo mulai mengkhawatirkannya dan memintanya untuk memberi kabar jika tidak akan pulang ke rumah. Sementara itu, Fu Pei menghadapi masalah keluarga saat ayahnya yang kaya raya memperkenalkan asisten barunya, yang terdengar seperti wanita simpanan. Pertemuannya dengan sang ayah berakhir dengan kekerasan. Ayahnya sangat angkuh berpikir bahwa kekayaan adalah segalanya, dan karena itu ibu Fu Pei menceraikannya. Sekarang, Fu Pei selalu dituntut untuk mengikuti semua perintah ayahnya, tapi lambat laun dia mulai merasa muak dan suka membantahnya. Di satu kesempatan, Fu Pei berbicara empat mata dengan Momo. Fu Pei bertanya kenapa Momo tiba-tiba menjauhinya dan mengira dia sudah tidak menyukainya lagi karena Gue. Momo menjelaskan bahwa dia hanya tidak menyukai Fu Pei lagi. Apapun alasan Fu Pei tidak berani mengungkapkan perasaannya kepada Momo, pada akhirnya itu membuktikan bahwa dia hanya takut dan tidak punya perasaan serius untuknya. Air mata Momo mengalir, menyadari bahwa dia telah membuang begitu banyak waktu untuk mencintai orang yang salah. Momo tidak menyalahkan Fu Pei karena dia sendiri yang terlalu berharap kepadanya, dan malam penolakan itu menjadi tamparan keras untuk Fu Pei. Popularitas telah menutup matanya terhadap cinta dan membuatnya meremehkan arti dari ketulusan. Fu Pei sangat terpukul, tapi kehadiran Wang Shan sedikit mengobati kesedihannya. Pada malam itu, Fu Pei menceritakan apa yang terjadi kepada Wang Shan dan mengetahui bahwa gadis itu menyukainya. Fu Pei menegaskan bahwa dia tidak pantas untuknya karena dia selalu pelin-pelan dan tidak pernah berani mengutarakan perasaannya. Namun, Wang Shan menjelaskan bahwa kekurangan tersebut tidak menjadikannya orang yang buruk karena masih ada kelebihan lain dalam dirinya, terutama keberaniannya untuk membela kebenaran yang dirasakan Wang Shan saat Fu Pei menyelamatkannya tempo hari. Fu Pei tidak langsung menerima cinta Wang Shan, tapi dia ingin belajar dari kesalahannya dengan melihat ketulusan gadis yang mencoba mendekatinya.
Di satu kesempatan, ibu gue mengundang Momo untuk makan malam bersama putranya. Dia sangat senang melihat Momo dan terus memuji kecantikan serta kebaikan hatinya. Besar harapannya menjadikan dia menantu, tapi tampaknya itu terlalu jauh untuk dipikirkan ibu gue saat ini. Pertemuan mereka begitu singkat, tapi Momo sangat menikmatinya. Hari ulang tahun Momo tiba dan semua orang mengadakan pesta di rumah gue, kecuali Fupei yang merasa canggung dan menolak untuk ikut. Saat bermain Jenga, Momo yang kalah diminta menatap mata gue selama 20 detik, dan mereka akhirnya saling bertatapan. Di saat itulah, Momo dan gue mulai menyadari perasaan mereka masing-masing. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever, we're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. We only need the two of us together. We only need the two of us together. Setelah menghabiskan waktu dengan bermain dan minum bersama, teman-teman Momo dan gue pulang ke asrama. Sementara gue tertidur karena mabuk, Momo yang masih terjaga membersihkan rumah dan mencoba memindahkan gue ke kamarnya. Tapi dia terlalu berat untuk diangkat. Momo menatap gue untuk beberapa saat, sampai akhirnya laki-laki itu terbangun dan menciumnya. For a reason, but you trying to deny that we should be together. It's heavy weather, we're heading for tonight. Karena gue tidak mengingat apapun tentang ciumannya, Momo sangat kesal dan dia terus menghindarinya untuk menjaga perasaannya. Gue yang bingung hanya bisa melanjutkan hari-harinya untuk melakukan penelitian di lab. Sementara itu, Momo berusaha melakukan yang terbaik untuk pekerjaan barunya di bidang periklanan. Momo bertemu dengan teman lamanya di sekolah yang menjadi teman satu timnya di kantor, dan di tengah kesibukannya itu, Momo selalu menyempatkan diri untuk mengerjakan tesis kuliahnya. Di kampus, gue kehilangan konsentrasinya karena dia terus memikirkan perubahan sikap Momo. Profesor dan teman labnya yang menyadari ini bertanya apa yang terjadi kepadanya. Setelah menceritakan situasinya, Profesor memberinya buku tutorial mendapatkan hati wanita. Namun, tak peduli sebanyak apapun gue melakukan apa yang diperintahkan buku itu, Momo tampaknya tidak terpengaruh dan gue semakin frustasi. Wang Shan akhirnya punya kesempatan untuk pergi berkencan dengan Fupei. Namun, selama waktu kencan itu, Fupei tampaknya hanya memikirkan Momo dan melakukan semua hal yang disukai gadis itu. Wang Shan tidak marah, tapi melalui kejadian ini, dia berharap Fupei bisa lebih memahaminya di lain kesempatan. Pada malam penolakannya, Fupei sempat memaksa Momo untuk memberinya kesempatan kedua dan sikapnya itu sangat menakutinya. Fupei menyesal dan dia menunggu Momo di kantornya untuk meminta maaf. Namun, keadaan semakin rumit ketika teman sekolah Momo memaksanya untuk makan bersama Fupei. Momo menerima permintaan maaf Fupei dan berharap dia tidak melakukan hal yang sama kepada Wang Shan. Setelah tahu bahwa Momo pulang terlambat karena makan malam bersama Fupei, gue salah paham dan dia sangat cemburu. Setelah merenungkan keadaan ini, gue memutuskan untuk segera mengungkapkan isi hatinya kepada Momo, takut dia akan kembali ke pelukan Fupei. Namun, otak ilmiahnya tidak terbiasa menghadapi masalah romantis seperti ini, sehingga dia membutuhkan bantuan profesor dan teman labnya. Setelah bertukar pikiran dan mendapatkan ide, gue membuat puisi pengungkapan cinta untuk Momo dan menyerahkannya pada gadis itu ketika salju mulai turun. Namun, semua adegan romantis itu hancur ketika Momo membaca puisi gue yang ternyata disusun menggunakan rumus fisika. Tentu saja Momo tidak mengerti dan berpikir gue keliru memberikan catatan kuliahnya. Sayangnya, ketika puisi itu ditulis ulang dengan bahasa sehari-hari, Momo masih tidak memahami artinya. Tak ingin menyerah, gue menghabiskan waktu malamnya membuat manusia salju mini untuk Momo, yang mengaku bahwa dia belum pernah melihat manusia salju sungguhan. Namun, upayanya gagal karena manusia salju itu mencair meski sudah dimasukkan ke dalam kulkas, dan Momo tidak melihat jerih payahnya. Bukannya mendapatkan cinta,
Gue malah terkena flu dan dia tidak membuat kemajuan apapun untuk kisah cintanya. Setelah berdamai dengan Momo dan sering menghabiskan waktu bersama Wang Shan, Fu Pei mulai merasakan getaran cinta yang baru. Pada awalnya dia bingung, tapi perasaannya semakin jelas seiring berjalannya waktu dan dia memberanikan diri untuk mengungkapkannya pada Wang Shan. Pada akhirnya, mereka resmi berpacaran dan semua orang memberikan dukungan untuk mereka. Gue yang sakit harus tinggal di rumah selama beberapa hari. Masalah muncul ketika seniornya yang bernama Yuyen datang menjenguknya. Dia memang menaruh perasaan pada gue, tapi cintanya jelas bertepuk sebelah tangan. Momo tidak suka melihat senior itu dekat dengan gue dan dia mulai gelisah. Keadaan itu semakin parah ketika Momo mengikuti gue saat dia masuk ke sebuah ruangan di kampusnya bersama senior Yu. Dan tidak sengaja mendengar gue berkata bahwa seniornya sangat manis. Pada kenyataannya, pujian tersebut ditunjukkan pada kucing yang dibawa senior Yu, tapi Momo salah paham. Sikap dingin Momo membuat gue bingung, sampai akhirnya dia bertemu dengan Fu Pei. Bagaimanapun, Fu Pei sudah merelakan Momo dan dia mendukung gue untuk memperjuangkan cintanya. Gue menceritakan situasinya kepada Fu Pei dan akhirnya menyadari bahwa perubahan sikap Momo dipicu karena rasa cemburu. Untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi, gue membawa pulang anak kucing sebelumnya ke rumah dan menjelaskan kepada Momo bahwa kucing itulah yang dia sebut manis, bukan seniornya. Meskipun gue alergi terhadap bulu kucing, dia mau mengambil resiko demi memperbaiki hubungannya dengan Momo yang kemudian merasa malu atas kesalahpahaman yang terjadi. Setelah keadaan mulai membaik, Momo terus menggoda gue dengan anak kucingnya. Gue yang takut mengancam akan mencium Momo jika dia tidak berhenti. Momo dengan spontan berkata bahwa mereka pernah berciuman saat gue mabuk dan keduanya sangat terkejut. Gue akhirnya mengingat momen saat dia mencium Momo. Sementara itu, Momo belum bisa memastikan apakah ciuman gue sebelumnya didasari oleh cinta atau bukan. Oleh karena itu, dia membuat lembar penilaian gue yang akan menentukan apakah laki-laki itu menyukainya atau tidak. Bagaikan takdir, lembar penilaian itu jatuh ke tangan gue yang kemudian berusaha membuat dirinya mendapatkan nilai sempurna. Namun, upaya tersebut tidak berjalan lancar dan malah memperburuk penilaiannya. Perjuangan gue mengungkapkan cinta begitu panjang dan berlika-liku, tapi dia tetap sabar. Gue terus menunjukkan sikap tulusnya kepada Momo seperti biasa, sampai akhirnya gadis itu bertanya apakah dia menyukainya atau tidak. Gue tidak pernah menyangka bahwa pertanyaan sederhana itu bisa menyelesaikan perjuangannya. Gue menjelaskan bahwa dia menyukai Momo, dan cintanya terbalaskan ketika Momo juga berkata bahwa dia menyukainya. Don't know how I can explain. 하루 종일 네 생각에 간절해 낯설어. 나 왜 이런 걸까? You're the cure to all my pains. 널 좋아하나 봐. 널 사랑하나 봐. 이제는 더 이상은 숨길 수 없잖아. 내일 더 줄 거야, 안아줄 거야. We're meant to be, you can't deny. 내일 더 다가갈 거야, 사랑해줄 거야. Setelah mengungkapkan perasaan masing-masing, hubungan Momo dengan gue tampaknya tidak berjalan mesra. Gue tidak punya banyak pengalaman tentang hubungan dan dia tidak yakin bagaimana menjalaninya dengan cara yang romantis. Ketika Momo berdandan secantik mungkin sebelum berangkat kerja, gue hanya terpaku dan tidak banyak berbicara kepadanya. Momo sedikit kecewa dan dia terus bertanya-tanya apa yang terjadi kepadanya. Penelitian gue bersama timnya di kampus berjalan dengan baik dan kerja keras mereka membuahkan hasil.
Universitas terkemuka dari Jerman mengirim undangan untuk pertukaran pelajar. Namun, hanya 2 di antara mereka yang dapat pergi ke Jerman untuk mengikuti program itu. Senior Yu sudah dipastikan akan pergi, sementara gue dan 1 temannya yang lain harus bersaing untuk mendapatkan posisi tersebut. Gue bukan orang yang romantis, tapi dia selalu berharap hubungannya dengan Momo berjalan dengan indah. Untuk itu, dia belajar banyak hal tentang romantisme di internet dan mencoba menerapkannya di kehidupan nyata. Dia juga tidak sungkan meminta bantuan Fu Pei untuk mendapatkan beberapa saran darinya. Fu Pei menjelaskan bahwa gue bisa memulainya dengan makan malam mewah, memotong steak, dan saling menyuapi. Namun, rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Momo tidak ingin pergi ke restoran, dan ketika pesanan steak datang ke rumah, mereka kesulitan memakannya. Gue bahkan tidak punya kesempatan untuk menyuapi kekasihnya. Meskipun banyak rencana-rencana yang gagal karena kesibukan, keduanya masih saling peduli terhadap satu sama lain. Momo sangat bersyukur dan dia selalu menghargai setiap momen bersama kekasihnya. Ketika Gue dan Momo punya rencana kencan lain, Wang Shan dengan segala permasalahan cintanya bersama Fu Pei menggagalkan rencana tersebut. Momo tidak tega mengusirnya saat dia datang ke rumah untuk curhat. Tampaknya setelah melewati banyak hal bersama Fu Pei, Wang Shan merasa bahwa kekasihnya mulai kehilangan jati diri. Dia terlihat bingung dengan keinginan dan masa depannya. Pada akhirnya, Wang Shan mulai berpikir bahwa cinta Fu Pei untuknya juga hasil dari kebingungan tersebut. Fu Pei merasa cintanya tidak dihargai. Dia kesal dan begitulah pertengkaran mereka dimulai. Momo hanya bisa mendengarkan ceritanya dan memberikan validasi untuk perasaannya. Pada malam itu, Gue yang tidak bisa tidur mengambil minuman dari kulkas. Momo yang tiba-tiba muncul mengejutkannya sampai dia menumpahkan minuman dan membuat lantai menjadi licin. Momo terpeleset saat menginjaknya dan Gue segera meraihnya ke dalam pelukan, lalu menutup aksi itu dengan ciuman indah. Setelah berpikir dan merenung, Fu Pei segera menemui Wang Shan untuk membuktikan bahwa dia serius dan tidak bingung terhadap perasaannya. Wang Shan meminta maaf karena sempat meragukan Fu Pei, dan begitulah bagaimana kedua pasangan ini menghadapi permasalahan cinta mereka. Gue dan Momo akhirnya memiliki waktu mereka sendiri untuk berkencan. Di tengah kemesraan itu, Momo meyakinkan kekasihnya yang selalu sibuk belajar untuk berolahraga. Gue bukan laki-laki sporty, tapi dia mendengarkan semua saran dari kekasihnya dan mulai menjaga kebugaran tubuhnya. Dalam sebuah proyek iklan, Momo berkesempatan untuk bekerja dengan model tampan. Gue sempat khawatir, tetapi Momo bisa menjaga kepercayaan pacarnya dengan sangat baik. Bahkan ketika model tampan itu menggodanya, Momo bisa menghadapinya dengan profesional. Momo sangat menyukai pekerjaannya. Dia memang berbakat di bidang itu dan sering menyumbangkan ide brilian untuk perusahaannya. Hari-hari berlalu dan libur musim dingin tiba. Gue dan Momo memutuskan untuk pergi ke rumah keluarga masing-masing. Momo sudah merindukan pacarnya bahkan sebelum mereka berpisah. Dia memberikan ciuman jarak jauh yang membuat Gue tersenyum tersipu malu. Sesampainya di rumah saat makan malam, ibu Gue tidak sengaja membocorkan rahasia tentang Gue yang tinggal bersama Momo. Ayah Gue kesal karena dia tidak tahu kabar ini. Dan istrinya mengomel berkata bahwa itu terjadi karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya mengurus barang antik. Tampaknya sikap dingin Gue diwarisi dari ayahnya yang sangat rasional dan cenderung mengesampingkan emosi. Itu sebabnya dia menjadi sosok yang dingin dan terkesan cuek. Ibu Gue selalu mengkhawatirkan kehidupan sosialnya dan takut putranya tidak bisa menjaga diri. Sebab itulah dia berusaha menjodohkannya dengan Momo. Ayah Gue tidak setuju putranya tinggal serumah dengan perempuan asing. Tapi begitu Gue menjelaskan bahwa dia sudah berpacaran dengan gadis itu, tidak ada yang bisa melarang dan ibunya sangat senang mendengar kabar ini. Selama liburan, Gue dan Momo selalu menjaga komunikasi mereka, sampai akhirnya malam tahun baru tiba dan kembang api mulai berterbangan. Setelah liburan dan pulang ke apartemen, Gue dan Momo melanjutkan rutinitas mereka masing-masing. Momo semakin sibuk dengan pekerjaannya dan tak jarang dia meminta bantuan pacarnya saat kesulitan. Gue sangat suka direpotkan dan dia siap melakukan apapun untuknya. Hingga suatu ketika, Momo meminta bantuan Gue sambil menunggu di kamarnya, tapi kemudian dia tertidur dan Gue menemaninya sepanjang malam di ranjang yang sama. Saat terbangun di pagi hari,
Gue dan Momo terkejut mendengar suara kedua orang tua mereka yang ternyata berkunjung ke rumah. Gue yang panik melompat keluar jendela dan masuk ke kamar sebelah agar mereka tidak dicurigai tidur bersama. Ibu gue dan Momo mulai mengatur pernikahan untuk anak-anak mereka. Namun gue mengatakan bahwa mereka belum punya rencana untuk menikah. Meskipun Momo belum memikirkan hal yang sama, dia merasa kecewa saat mendengar perkataan gue. Waktu berlalu dan Momo semakin sibuk dengan urusan kuliahnya. Begitu juga dengan teman-temannya yang lain. Setelah menyusun tesis dengan semua kerja kerasnya dan melakukan sidang, Momo akhirnya menyelesaikan masa studinya. Gue mendapat pujian dari para dosen dan dia lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Pada hari kelulusan, ketika senior Yu merapihkan dasi gue, Momo yang melihat pemandangan ini cemburu dan berpikir gue menikmati momen tersebut. Momo semakin kecewa karena di antara semua teman-temannya, hanya dia yang tidak mendapatkan bunga dari pacarnya. Momo yang kesal mengikuti sesi foto dengan acuh tak acuh. Gue melakukan segala cara untuk menebus kesalahannya, tapi Momo tetap kesal. Tidak punya pilihan, gue menyudutkan Momo di lapang dan menciumnya untuk membuktikan bahwa dialah cinta satu-satunya. Semua orang keluar dari asrama menuju kehidupan nyata mereka. Fu Pei memutuskan untuk mendirikan bisnisnya sendiri agar bisa hidup mandiri, dan Wang Shan berjanji akan membantunya. Sebagai kekasih, ketika berhadapan dengan ayah Fu Pei, Wang Shan menjelaskan bahwa Fu Pei lebih dewasa dari kelihatannya. Dia sudah mengumpulkan banyak uang dari hasil kompetisi basket untuk memulai bisnisnya sendiri. Wang Shan hanya berharap ayah Fu Pei mau berbicara dari hati ke hati dengan putranya demi kebaikan mereka. Di samping itu, gue menyiapkan banyak hal untuk ujian yang akan menentukan kepergiannya ke Jerman. Momo melanjutkan magangnya dan berusaha melakukan yang terbaik untuk proyek kontes desain grafis yang dia garap bersama teman semasa sekolahnya. Namun, proyek itu pada akhirnya diambil alih perusahaan dan nama mereka tidak dimasukkan ke dalam daftar kompetisi. Meskipun Momo dan temannya diangkat menjadi pegawai tetap, mereka sangat kecewa atas apa yang telah terjadi. Gue berusaha menghibur kekasihnya agar tidak sedih. Dia bahkan menawarkan solusi ekstrim untuk meretas situs kompetisi desain yang dia ikuti untuk memasukkan namanya. Momo sangat bersyukur atas kepedulian gue, tapi dia menolak bantuannya agar tidak memperburuk keadaan. Masalah baru muncul ketika gue terpilih untuk program pertukaran pelajar. Dia akan pergi ke Jerman selama 6 bulan dan pihak universitas sudah mengurus semua hal yang diperlukan. Gue menceritakan kabar ini pada Momo dan berkata bahwa dia akan pergi dalam waktu dekat. Momo terkejut karena gue tidak menceritakannya dari awal, padahal rencana pertukaran pelajar sudah direncanakan sedari lama oleh pihak kampus. Momo tidak melarang, hanya saja dia merasa kecewa kepada gue yang tidak terbuka. 6 bulan bukan waktu yang singkat, dan gue akan pergi dalam waktu dekat. Kepergian yang tiba-tiba itu melukai perasaan Momo. Fakta bahwa gue akan pergi ke Jerman bersama senior Yu juga membuatnya sangat kesal. Gue tidak membuat alasan dan mengakui kesalahannya. Dia mengaku tidak pernah mempertimbangkan masalah ini karena sudah terbiasa mengambil keputusan sendiri. Gue meminta maaf dan berjanji akan merubah sikapnya di masa yang akan datang. Momo sedikit memahami kondisinya, mengingat gue tumbuh di tengah keluarga yang jarang berkomunikasi, dan dia memaafkannya. Beberapa hari sebelum keberangkatan, Momo masih belum siap ditinggal pergi oleh kekasihnya dan dia terus menangis. Gue berulang kali memeluknya sambil meyakinkan dia bahwa semuanya akan segera berlalu. Perpisahan ini juga tidak mudah bagi gue, dan meskipun dia tidak terlihat sedih, hatinya berkata lain. Di hari keberangkatan, Momo dengan berat hati melepaskan gue yang akhirnya meneteskan air mata. 6 bulan kemudian, Momo mengundurkan diri dari pekerjaannya karena atasannya yang manipulatif dan suka mencuri idenya demi kepentingan sendiri. Teman SMA-nya juga merasakan hal yang sama dan mereka berdua pergi dari perusahaan tersebut. Sementara itu, perusahaan yang dirintis Fu Pei tidak berjalan dengan baik, tapi Wang Shan terus berada di sisinya untuk memberikan dukungan. Di rumah, Momo mendapat pertanyaan dari ibunya tentang pernikahannya dengan gue dan nasihat untuk berhati-hati jika dia tidak ingin kehilangan laki-laki itu, karena pasti ada perempuan lain yang menyukainya. Meskipun Momo sering berkomunikasi dengan gue, dia sangat ingin bertemu dengannya.
Tapi ada masalah saat menyiapkan visanya yang membutuhkan waktu cukup lama sehingga dia tidak bisa pergi ke Jerman lebih awal. Di tengah kekhawatiran itu, Momo tidak sengaja menemukan surat perjanjian yang disembunyikan Gue. Itu adalah kontrak yang pernah mencegahnya untuk pindah dari rumah. Momo terkejut dan menyadari bahwa Gue sudah mencintainya bahkan sebelum dia menyadarinya. Pada hari itu, Momo segera mengemas tasnya dan bersiap pergi ke Jerman untuk menikahi Gue. Di Jerman, Gue menemukan Momo di tempat tidurnya dan dia sangat bahagia. Gue tidak bisa menahan diri untuk terus bertanya kepada pacarnya yang mengantuk dan tertidur lelap. Keesokan harinya, Gue terpaksa harus menghadapi mahasiswi Jerman yang sangat tertarik dan terus mengejarnya dan tidak percaya bahwa dia sudah punya pacar. Keributan itu membangunkan Momo yang kemudian menunjukkan dirinya pada gadis itu dan mengatakan bahwa dia adalah pacar Gue. Gue melepaskan diri dari cengkeraman gadis itu dan mengatakan bahwa Momo adalah istrinya. Momo menambahkan berkata bahwa dia sedang hamil hanya untuk membuat gadis itu kesal dan pergi. Setelah bertukar pikiran dengan malu-malu tentang pernikahan mereka, Gue dan Momo pergi ke gereja untuk menikah. Semuanya berjalan lancar dan mereka larut dalam kisah asmara yang sangat bergairah. Waktu Momo sudah habis dan sudah saatnya dia kembali ke Tiongkok. Momo tidak pernah menyangka bahwa Gue juga akan pulang bersamanya karena masa studinya telah berakhir dan akhirnya mereka pulang bersama dengan bahagia. Setibanya di Tiongkok, Gue dan Momo segera mendaftarkan pernikahan mereka agar tercatat oleh negara. Kebahagiaan lain datang dari Wang Shan yang akhirnya dilamar oleh Fu Pei dan mereka akan segera menikah. Sebelum mengadakan resepsi pernikahan, Gue bersiap untuk studi pasca sarjana, sementara Momo berusaha mencari pekerjaan baru. Gue menyarankan agar istrinya beristirahat dulu dan berkata bahwa dia bisa memenuhi kebutuhannya dengan tabungan yang dia kumpulkan dari beasiswanya selama ini. Momo terkejut saat mengetahui tabungan suaminya sangat banyak dan sebagai ibu negara dia langsung mengamankan aset tersebut demi kebahagiaan mereka di masa yang akan datang. Setelah mencoba gaun pengantin dan menyiapkan dokumentasi untuk prewedding, Gue dan Momo merayakan pernikahan mereka. Gue menyadari bahwa dia telah melakukan banyak hal di luar kebiasaannya saat bersama Momo. Sikapnya berubah dan tanpa disadari dia rela melakukan apapun untuknya. Kehadiran Momo seakan melengkapi bagian yang kurang dari kehidupannya dan dia sangat bersyukur bisa dipertemukan dengannya. Give me your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. 'Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. No, 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 no. Cerita berakhir ketika Gue dan Momo punya seorang putra yang mereka namai Gueimo. Dia sangat imut seperti ibunya dan mewarisi kesabaran ayahnya. Bahkan ketika mainannya digunakan ibunya, Gueimo menerimanya dengan lapang dada. Jangan pernah menunggu kehilangan untuk belajar menghargai, dan jangan pernah menunggu penyesalan untuk memperbaiki kesalahan. Sebuah kesalahan bisa membuat seseorang terlihat buruk, tapi ingatlah, melalui kesalahan itu seseorang bisa belajar dan menjadi lebih baik. Cinta bisa datang tiba-tiba, tanpa alasan dan tanpa peringatan. Cinta itu sangat sederhana, tapi terkadang orang-orang membuatnya jadi rumit karena perasaan yang ada di dalamnya. Melepaskan orang yang dicintai memang tidak mudah dan akan semakin sulit jika kita tidak bersedia untuk merelakannya. Tidak ada perjalanan cinta yang mulus, tak peduli seromantis apapun orang yang memperjuangkannya. Pada akhirnya, perjuangan itulah yang membuat cinta tersebut menjadi berarti dan penuh makna. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same
to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story.